100 tahun yang lalu, sekelompok pemikir telah membayangkan seperti apa kehidupan pada tahun 2025. Beberapa prediksi mereka sama sekali tidak tepat, sementara yang lain terbukti sangat akurat. Mari kita kembali ke tahun 1925, melihat apa yang dikatakan orang-orang soal keadaan kita. Masa depan tampak buruk bagi seorang psikolog Amerika bernama Albert E. Wiggum. Menurut perhitungannya, kecantikan orang-orang Amerika akan menurun. Akan lebih banyak orang yang membosankan dan sederhana ketimbang yang cantik dan cerdas. Jika kita terus maju ke arah yang salah seperti yang telah kita lakukan, kecantikan Amerika pasti akan menurun dan tidak akan ada gadis cantik yang dapat ditemukan 100 tahun dari sekarang. Katanya pada hadirin di Brooklyn, New York. Sambil melihat sekeliling auditorium, ia menambahkan, Namun kekurangan ini belum terlihat ya, terutama di sini di Brooklyn. well, kayaknya prediksi Bapak Albert ini agak nggak tepat nih. Cantik zaman sekarang itu nggak menurun, Pak. I'm lady boy. Really? Yes. Cantik zaman sekarang itu yang penting cewek. Berkat sains, manusia dapat hidup hingga 150 tahun. Kira-kira begitu kata Sir Ronald Ross, seorang dokter asal Inggris yang menerima penghargaan Nobel di bidang malaria pada tahun 1902. Kepada sekelompok hadirin di London, ia mengatakan, Kemajuan ajaib itu tidak akan berhenti. Seorang ilmuwan hebat di Institut Pasteur di Paris mengatakan bahwa dalam waktu 100 tahun manusia seharusnya hidup hingga 150 tahun. Mengapa tidak? Seorang dokter Amerika yang terkenal telah menyarankan kepada saya bahwa kita semua harusnya abadi. tambahnya. Zaman sekarang mah bukan umur yang nambah, ada juga utang yang nambah, bre. Aduh. Sabar aja, Bu. Sabar aja ya. Sabar aja. Sabar enggak juga? Iya ya. Enggak enak. Penulis Inggris H.G. Wells meramalkan adanya tatanan dunia baru pada tahun 2025. Saat berbicara dalam acara makan malam di Hotel Cecil London, ia bilang bahwa kekuatan global akan berada di tangan konfederasi rakyat, bukan negara-negara merdeka. Dalam 100 tahun tidak akan ada banyak negara, tapi hanya 3 masa besar rakyat. Amerika Serikat di Eropa, dan Cina. Katanya. Fix deh, cenayang si bapak mah. Ilmuwan Inggris Archibald M. Lowe memperkirakan bahwa abad ke-21 akan menawarkan perbankan nirkabel. Wow, pinjol termasuk gak ya? Tidak hanya itu, dalam bukunya berjudul The Future yang terbit pada 1925, Lowe juga mengatakan bahwa manusia akan bangun tepat waktu dengan jam alarm radio. Wanita akan memiliki andil besar dalam sains, dan penumpang pesawat akan berjalan ke ruang tunggu yang nyaman sebelum ke kabin pesawat. Kasih keprok dulu guys buat bapak yang satu ini. Sementara itu, Dr. A.R. Wentz, seorang profesor di Seminari Teologi Lutheran di Gettysburg, Pennsylvania, lebih cenayang lagi. Dia bilang kalau kimia akan digunakan untuk memproduksi makanan sintetis, terutama dari nitrogen dari atmosfer. Dia juga meramalkan bahwa orang-orang akan menggunakan perangkat berukuran saku untuk berkomunikasi dan mampu melihat serta mendengar satu sama lain tanpa harus berada di ruangan yang sama. Setelah kita menjajaki 2025, seperti apakah dunia ini 100 tahun mendatang? Apakah pesawat terbang dan sejenisnya akan dimiliki oleh orang-orang yang miskin? Dan mereka yang miskin itu menertawakan mobil-mobil mewah kita saat ini? Apakah mereka akan tahu apa yang ada di Mars dan saling mengirim pesan ke bulan? Atau akan ada mesin-mesin, tonik, dan herbal yang menakjubkan yang akan menyembuhkan hampir semua penyakit? Yang jelas apapun kejadiannya, sering-sering deh nonton The Simpsons buat lihat Easter egg 100 tahun ke depan.